Selamat datang kembali di panduan seri 3 part 1 mengenai pembuatan animasi 2D dengan teknik twinning. Namun sebelum kita membuat animasi dengan teknik twinning, ada baiknya kita mengetahui apa itu teknik twinning. Jadi twinning adalah teknik membuat pergerakan animasi dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan keyframe akhir, sehingga dapat terbentuk frame-frame di antaranya secara otomatis. Jadi fungsi dari adanya twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Jadi twinning juga digunakan apabila kita membuat animasi yang teratur dan konsisten, ya. Nah, untuk membuat animasi twinning, Anda harus tahu mengenai layer dulu, kemudian frame, ya. Nah, itu dan keyframe. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu Anda ketahui, ya. Jadi saya akan rubah dulu bentuknya ke yang klasik aja, ya, biar memudahkan. Nah, kemudian yang disebut dengan layer adalah ini. Jadi tempat Anda meletakkan objek-objek itu yang disebut dengan layer nanti, ya. Jadi objek ini terletak di layer 1. Nah, kemudian untuk animasi twinning kita akan bermain di timeline. Nah, di timeline ini timeline, ya. Timeline ini nanti ada frame, keyframe, itu, ya. Nah, yang dimaksud dengan layer adalah panel bagian dari timeline, ya. Ini layernya, ya. Nah, kemudian nanti frame adalah satuan terkecil dalam video animasi yang mewakili satu gambar. Jadi kalau animasi kan pergerakan beberapa gambar, ya. Jadi kalau frame itu satu gambar, gitu, ya, ditandai dengan kotak putih dengan garis hitam. Nah, kalau di sini sih kotaknya hitam, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau meletakkan, tinggal di klik kanan, ya, klik kanan gini, ya, gitu, ya, klik kanan. Kemudian ini ada frame, ya, ada remove frame. Nah, di sini ada juga insert keyframe, insert blank keyframe, ya. Nah, kalau blank keyframe itu adalah kunci kosong atau frame yang tidak berisi objek. Jadi blank keyframe berfungsi untuk suatu scene atau kondisi di mana animasi tersebut tidak memerlukan suatu gambar atau objek. Ya, misalkan kondisi di mana objek itu hilang, maka dibutuhkan blank keyframe, ya. Jadi nanti efek bling-bling bisa digunakan ini. Nah, kemudian keyframe sendiri merupakan frame kunci. Nah, keyframe berisi satu atau beberapa objek. Keyframe itu bertugas untuk menentukan kapan sebuah objek akan tampil pada sebuah animasi. Jadi itu, ya, keyframe-nya. Jadi ini. Nah, untuk membuat keyframe, blank keyframe, ya, kita harus mengklik bagian kotak-kotak di timeline ini, ya, di klik kanan itu, ya, keyframe itu, ya. Nah, itu caranya. Nah, kemudian itu mengenai layer, frame, dan keyframe. Nah, selanjutnya kita harus tahu teori mengenai jenis-jenis twinning sebelum kita nanti praktek. Nah, ada beberapa jenis twinning, yaitu motion twin,
kemudian shape twin, classic twin. Ya, yang ketiga classic twin. Nah, ada 3 yang poinnya, yaitu motion twin, shape twin, dan classic twin. Nah, di sini untuk tahu itu kita bisa klik kanan di sini ya. Nah, ini ada ya, classic twin, motion twin, dan shape twin. Nah, kalau ini kan konversi saja, jadi frame by frame animasi. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, ada 3 pada prinsipnya: classic twin, motion twin, shape twin. Oke, itu mengenai penjelasannya. Nah, untuk motion twin adalah teknik twinning yang digunakan untuk memberikan animasi berupa mengubah posisi objek, mengubah ukuran objek, mengubah visibilitas seperti kecerahan dan kedalaman warna objek. Nah, agar objek dapat dianimasikan dengan motion twin, objek terlebih dahulu harus dikonversi dengan simbol. Ya, jadi kita praktekkan, kita buat objek, kemudian kita konversi dulu ke simbol, baru kita bisa membuat motion twin. Ya, nah kemudian yang kedua ada shape twin, yaitu teknik twinning yang digunakan untuk memberikan animasi berupa perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya. Untuk menggunakan shape twin, objek yang dianimasikan harus berjenis shape. Shape itu bentuk. Jadi kalau dia bentuknya shape, baru bisa kita animasikan dengan teknik shape twin. Misalkan kotak menjadi lingkaran atau kotak menjadi segitiga dan sebagainya. Ya, dia harus bentuknya shape ya. Nah, yang terakhir adalah classic twin, yaitu jenis twinning yang hampir sama dengan motion twin, yaitu digunakan untuk memberikan animasi mengubah posisi objek dan ukuran objek. Ya, untuk dapat menggunakan classic twin, objek tidak harus terlebih dahulu dikonversi menjadi simbol. Jadi perbedaannya antara motion twin dengan classic twin adalah yang klasik itu tidak perlu diubah menjadi simbol dulu, langsung bisa dianimasikan ya dengan classic twin. Nah, video ini sengaja saya buat seperti ini supaya Anda lebih perhatian mendengarkan penjelasan. Nah, walaupun nanti di buku ada, silakan Anda lihat di buku ya. Demikian mengenai twinning. Selamat belajar, terima kasih.